izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiana Sapitri dan NPM 206305048 dari kelas 6B dengan dosen pengampu Ranisya Muhammad Buda Negara MPD pada mata kuliah Matematika Kombinatorik Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Kejuruan dan Pendidikan Universitas Singapura Karawang tahun 2023. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang prinsip burung merpati. Sebelum masuk pada prinsip-prinsipnya, akan membahas tentang sejarah dari prinsip sarang merpati ini. Ditemukan oleh George-Mann, seorang matematikawan Jerman, sehingga kadang-kadang dinamakan prinsip kotak. Nah, beliau ini menggunakan prinsip dalam pekerjaannya. Prinsip sarang merpati ini juga diterapkan dengan baik, hanya memberikan objek-objek yang ada dan memberitahukan bagaimana mencari objek tersebut dengan beberapa banyaknya. Pada masalah sarang burung merpati, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor. Nah, burung sarang merpati ini mempunyai 3 prinsip. Ini kita mengambil pada 3 prinsip tersebut. Prinsip yang pertama itu N+1, merpati memasuki N sarang, maka pasti sedikitnya ada satu sarang yang berisi lebih dari 1 merpati. Nah, teori prinsip yang kedua itu ada N+1, merpati memasuki K sarang, maka pasti ada satu sarang yang sedikitnya berisi N per K plus 1 merpati. Yang ketiga itu jika tak hanya objek berpartisipasi ke dalam hingga himpunan, maka pasti ada sedikitnya satu himpunan yang beranggotakan tak hingga anggota. Mungkin kita bahas satu persatu dari teori tersebut. Yang pertama di sini ada N+1 merpati memasuki N sarang, maka pasti sedikitnya ada satu sarang yang berisi lebih dari 1 merpati. Nah, jadi ada prinsip yang pertama ini, kalau ada sarang lalu ada merpati yang banyak, itu pasti satu lebih dari sarang tersebut, dari burung merpatinya tersebut. Maka pasti ada satu sarang yang terisi lebih dari 1 merpati. Mungkin contohnya seperti ini. Kita permisalkan ada 4 sarang dan ada 5 burung merpati. Nah, pasti 5 merpati ini bakalan masuk ke dalam 4 sarang tersebut. Nah, caranya gimana? Karena di sini ada N+1 merpati memasuki N sarang, pasti ada sedikitnya satu sarang yang terisi lebih dari 1 merpati. Karena ini sarangnya cuma ada 4 tapi ada 5 merpati, jadi di salah satu sarang ini pasti ada 2 doang. Misalkan sama di sarang A, sarang B, kita masukin burungnya itu di B1, terus yang di B juga 1, yang di C juga 1, dan di D. Nah, ini kan baru 4 ya. Nah, karena pada teorinya terisi lebih dari 1 merpati, kita bisa masukin bebas nih mau di A, B, atau C, atau D. Bikin saya menetapkan di B. Nah, dari gambaran ini bisa dinyatakan bahwa gambaran tersebut ini bisa membuktikan teori yang pertama, bahwa N+1 merpati memasuki N sarang, maka sedikitnya sarang yang terisi lebih dari 1 merpati. Bahkan contoh lainnya, di sini kita tetap memakai 5 burung dan 4 sarang. Pada ilustrasinya mungkin seperti ini, kita buat dulu 4 sarang tersebut tetap pada sarang A, B, C, dan D. Kalau misalkan dari teman-teman semua mau masukin burungnya ada di sini 1, di sini ada 2 juga, terus di sininya kosong, atau di sini mau ngasih 2 dan 1 D. Nah, ilustrasi yang ini itu bisa kita katakan membuktikan dari prinsip yang pertama ini. Karena di satu sarang yang tidak terisi, tapi tetap bisa dikatakan teori tersebut karena ada 2 sarang yang diisi lebih dari 1 merpati ini. Kita lanjut pada teori yang kedua. Nah, teori 2 ini N+K merpati memasuki K sarang, maka pasti ada satu sarang yang sedikitnya terisi N per K plus 1 merpati. Sebelum masuk pada
pembahasan pada prinsipnya, aku bakal bahas sedikit tentang flow and perka. Nah, ini bisa dikatakan flow. Jadi di sini baca yang sedikitnya tadi sih dari flow and perka plus 1 merpati. Nah, fungsi flow ini merupakan bilangan bulat yang terbesar yang paling terdekat. Misalkan kalau di contohnya ada 12 per 9. Nah, dengan 12 per 9 ini bisa lebih kecil dari hasil pembagian yang tadi. Misalkan 12 per 9 itu kan hasilnya 1 koma ya. Nah, bakalan jadi 1 koma sekian. Bilangan bulat yang dekat dan lebih kecil itu kan 1. Jadi hasilnya adalah 1. Ini kita langsung balik lagi aja ke teori yang dua ini. Kita contohkan lagi kalau misalkan ada 5 merpati dan ada 3 sarang. Kalau kita ilustrasikan ada 3 sarang. Sini kita bebas mau masukin burungnya ada di mana, merpatinya ada di mana. Soalnya kan pada pada prinsip ini terisi dari flow and perka. Kalau di sini kita punya 5 burung, berarti di sini terisi ada 4 per ada 3 sarang merpati, burung sarang merpati, dan plus 1. Maka hasilnya adalah 2. Jadi sedikitnya daripada sarang tersebut adalah 2 burung. Jadi mungkin punya 1, isinya mau kosong juga boleh atau yang kosong juga boleh, jadi dibebaskan. Atau di sini mau 1 juga boleh karena sedikitnya adalah 2 pada sarang tersebut. Kalau misalkan pada kasus yang berbeda, dari teman-teman mau bikin ilustrasi yang lain, kan gini. Di sini ada ABC, misalkan kita kalian mau ngisi 3. Di sini mau kalian isi 2. Di sininya kosong. Nah, itu juga boleh, soalnya itu bisa membentuk pernyataan yang tadi. Kenapa? Karena di sini pasti ada 1 sarang yang sedikitnya. Syaratnya adalah memiliki 2 burung. Lanjut pada yang terakhirnya, prinsip yang terakhir. Jika pasangan objek dipartisi ke dalam hingga intinya, maka pasti ada 1 himpunan yang orang hingga anggota. Nah, misalnya ada banyak sarang yang tak berhingga. Di sini kan pada objek dipartisi dalam hingga yang menandakan juga tak himpunan. Jadi bakalan ada banyak sarang dan bakalan ada banyak burung, mungkin bisa saja burung merpati yang ada di dunia ini ya. Kan di sini ada sarang yang sarangnya itu hingga. Nah, ini N. Merpatinya juga banyak, tahingga pasti ada sedikitnya 1 sarang yang beranggotakan tahingga juga. Mungkin di sini mau kalian isi 700, sejenis 3000, tapi di salah satu sarang ini bakalan ada 1 sarang yang isinya tahingga. Mungkin bisa dinyatakan kalau misalkan prinsip yang terakhir ini bisa sedikit abstrak ya. Soalnya hasilnya bakalan ada 1 sarang yang isinya banyak banget gitu. Yang tahingga, kalau ada lainnya pasti ada batasnya. Kalau yang lainnya mungkin ada batasnya. Kalau yang ini dia bebas kan. Nah,
tadi kita sudah bahas tiga prinsip dari